الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semua, pernahkah sahabat merenungkan apa yang akan terjadi setelah kita meninggal dunia ini? Saat tubuh kita dimasukkan ke dalam liang lahat, tanah akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dan perlahan jasad kita akan bersatu kembali dengan bumi. Namun, tahukah sahabat bahwa ada golongan manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jasad mereka tetap utuh di alam kubur? Ini bukanlah cerita dongeng, melainkan fakta yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka? Apa amalan-amalan yang membuat mereka mendapatkan karunia ini? Mari kita bahas 7 golongan manusia yang tidak hancur jasadnya di alam kubur menurut ajaran Islam. Mari kita mulai dengan Bismillah. Golongan yang pertama adalah para nabi dan rasul. Sahabat beriman, golongan pertama yang mendapatkan keistimewaan ini adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Allah memuliakan para nabi bukan hanya selama hidup mereka di dunia, tetapi juga setelah mereka wafat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi." Ini berarti tubuh para nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, tetap utuh di alam kubur. Hal ini menjadi bukti nyata kemuliaan dan kehormatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai umat Nabi Muhammad, sudah selayaknya kita memperbanyak sholawat kepada beliau sebagai tanda cinta dan penghormatan kita. Dan golongan kedua adalah para syuhada. Golongan berikutnya adalah para syuhada, yaitu orang-orang yang gugur di jalan Allah. Mereka rela mengorbankan nyawa demi membela agama Allah, demi mempertahankan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan besar kepada para syuhada. Bahkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 154 disebutkan, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Dan beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa jasad para syuhada ditemukan utuh, bahkan dalam kondisi yang wangi dan segar, meski telah terkubur selama bertahun-tahun. Kisah seperti ini sering kita dengar dalam sejarah peperangan umat Islam, di mana para syuhada ditemukan dengan jasad yang tidak rusak. Maka perjuangan mereka di dunia mendapat balasan luar biasa di akhirat kelak. Golongan ketiga, orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Sahabat beriman, golongan ketiga yang mendapatkan keistimewaan ini adalah mereka yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Penghafal Al-Quran adalah penjaga kalam Allah di muka bumi. Mereka tidak hanya sekedar membaca dan menghafal, tetapi juga mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya." Karena mereka memuliakan Al-Quran, maka Allah pun memuliakan mereka, termasuk menjaga jasad mereka dari kerusakan. Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, baik dengan membacanya, memahaminya,
maupun mengajarkannya kepada keluarga kita. Sahabat beriman, golongan keempat adalah orang yang ikhlas dalam beribadah. Orang-orang yang senantiasa beribadah hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dunia, akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Allah mencintai hamba yang ikhlas, dan salah satu bentuk cintanya adalah menjaga jasad mereka di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa, orang yang ikhlas dalam sholat, sedekah, puasa, dan seluruh amal kebaikan mereka akan mendapatkan perlindungan di dunia, alam kubur, hingga akhirat kelak. Maka mari kita terus berusaha untuk ikhlas dalam setiap ibadah kita. Golongan kelima adalah ulama yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Sahabat beriman, ulama adalah penerus tugas para nabi. Mereka adalah orang-orang yang membimbing umat menuju jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Orang-orang yang mengabdikan hidup untuk menyebarkan ilmu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan dalam beberapa kisah ditemukan jasad para ulama yang tetap utuh di alam kubur. Hal ini menjadi bukti kemuliaan mereka di dunia dan akhirat. Golongan keenam adalah orang yang meninggal pada hari Jumat. Sahabat beriman, orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat juga memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah melindunginya dari fitnah kubur. Keberkahan hari Jumat menjadikan mereka terhindar dari siksa kubur. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa jasad mereka akan mendapatkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar diberi husnul khotimah dan dimuliakan oleh Allah di hari kematian kita. Dan golongan yang ketujuh adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Terakhir, sahabat beriman adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Orang yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya, menghormati mereka, dan menjaga hati mereka, akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah perlindungan di alam kubur, di mana jasad mereka tetap utuh sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jika orang tua kita masih hidup, mari kita perbanyak bakti kepada mereka. Dan jika mereka telah tiada, jangan lupa untuk mendoakan mereka setiap waktu. Subhanallah, sahabat beriman, sungguh luar biasa keistimewaan yang Allah berikan kepada 7 golongan ini. Semoga kita termasuk dalam salah satu di antara mereka. Untuk itu, mari kita terus memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.